Selama masa penahanan ini, para teroris mengancam dan menyiksa beberapa sandera, termasuk seorang prajurit Angkatan Laut Amerika Serikat yang bernama Robert. Tragisnya, Robert dibunuh oleh para pembajak teroris dan jasadnya dibuang di bandara di Beirut. Kasus pembajakan pesawat TWA-847 terjadi pada tanggal 14 Juni 1985. Ketika pesawat Transworld Airlines atau TWA penerbangan 847 yang sedang dalam perjalanan dari Athens, Yunani menuju Roma, Italia, diculik oleh sekelompok teroris yang berafiliasi dengan Hizbullah, organisasi politik dan militer Lebanon. Pada saat itu, pesawat ini dioperasikan oleh seorang pilot kapten yang bernama John Testrak. Setelah lepas landas, dalam perjalanan menuju Roma, pesawat tiba-tiba diambil alih oleh dua orang pria bersenjata yang berusaha masuk ke kokpit menggunakan pisau. Mereka mengancam penumpang dan awak pesawat, memaksa mereka mendarat di bandara Beirut, Lebanon. Setelah mendarat di Beirut, penumpang dan awak pesawat TWA-847 dipaksa tinggal di pesawat selama beberapa jam. Pada saat itu, penumpang Yahudi dan penumpang Amerika Serikat dipisahkan dari yang lainnya. Beberapa penumpang Yahudi dan penumpang Amerika Serikat dibebaskan, tetapi sejumlah penumpang lainnya tetap ditahan sebagai sandera oleh para pembajak teroris. Selama beberapa hari berikutnya, pesawat tersebut pindah tempat antara Beirut dan Algiers di Aljazair. Selama masa penahanan ini, para teroris mengancam dan menyiksa beberapa sandera, termasuk seorang prajurit Angkatan Laut Amerika Serikat yang bernama Robert. Tragisnya, Robert dibunuh oleh para pembajak teroris dan jasadnya dibuang di bandara di Beirut. Negosiasi dan upaya diplomatik dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat dan pemerintah lainnya dalam upaya untuk membebaskan sandera dan mengakhiri situasi tersebut. Selama 2 minggu, pada tanggal 30 Juni 1985, para pembajak teroris membebaskan sebagian besar sandera dan pesawat TWA-847 dibebaskan untuk kembali ke Amerika Serikat. Kasus pembajakan pesawat TWA-847 menyoroti ancaman terorisme yang melibatkan kelompok-kelompok ekstremis di Timur Tengah pada saat itu. Pembajakan ini juga menjadi perhatian dunia internasional dan mendorong peningkatan kerjasama global dalam melawan terorisme. Pada akhirnya, beberapa anggota kelompok teroris yang terlibat dalam pembajakan tersebut ditangkap dan diadili. Namun, kasus ini tetap menjadi contoh penting dari ancaman terorisme global yang masih terus ada hingga saat ini, cuy. Setelah pembajakan pesawat TWA-847 berakhir dan para sandera dibebaskan, pemerintah Amerika Serikat dan otoritas internasional mengambil tindakan untuk menangkap dan mengadili para pelaku pembajakan. Beberapa anggota kelompok teroris yang terlibat dalam pembajakan tersebut akhirnya ditangkap dan dihadapkan pada sistem peradilan. Tahun berikutnya, pada tahun 1986, satu dari pembajak utama, yaitu Ali Hamadi, ditangkap di Jerman Barat dan diekstradisi ke Amerika Serikat. Dia diadili ke Pengadilan Federal Amerika Serikat pada tahun 1989. Dinyatakan bersalah atas pembajakan TWA-847 dan pembunuhan Robert. Ali Hamadi dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, cuy. Namun, kasus pembajakan TWA-847 juga mengungkapkan beberapa kelemahan dalam upaya internasional untuk melawan terorisme. Salah satunya, kesulitannya adalah penangkapan dan pengadilan pelaku yang berada di luar yurisdiksi Amerika Serikat. Beberapa pelaku pembajakan tidak berhasil ditangkap atau melarikan diri ke negara-negara yang tidak bekerja sama dengan otoritas internasional. Selain itu, kasus pembajakan ini juga menjadi sorotan terhadap masalah keamanan penerbangan dan perlunya peningkatan langkah-langkah keamanan di bandara dan dalam penerbangan sipil secara umum. Insiden ini memicu perubahan signifikan dalam postur keamanan penerbangan di seluruh dunia, cuy. Termasuk pengenalan, pemeriksaan,
memperketat dan peningkatan keamanan kokpit. Pembajakan pesawat TWA-847 menjadi salah satu insiden yang mencerminkan tentang serius yang dihadapi oleh komunitas internasional dalam melawan terorisme. Insiden tersebut menjadi momentum bagi negara-negara untuk lebih bekerja sama dalam berbagai informasi intelijen dan koordinasi upaya keamanan guna mencegah insiden serupa di masa depan. Pada akhirnya, kasus pembajakan TWA-847 tetap menjadi peristiwa bersejarah yang mengingatkan kita akan ancaman terorisme global yang perlu diperangi dan dihadapi dengan tekad dan kerjasama internasional yang kuat. Setelah pembajakan pesawat TWA-847 dan penangkapan Ali Hamadi, upaya terus dilakukan untuk mengejar dan mengadili anggota kelompok teroris yang terlibat dalam kasus tersebut. Pada tahun 1988, anggota lain dari kelompok teroris tersebut, Imad Mugniya, terlibat dalam serangan teroris lainnya. Ia dituduh sebagai dalang di balik serangan bom di Pan Am Flag 103 yang meledak di atas Le Corbière, Skotlandia pada bulan Desember 1988, menewaskan 270 orang. Namun, Imad Mugniya tidak pernah ditangkap atau diadili secara langsung atas keterlibatannya dalam pembajakan TWA-847. Selama bertahun-tahun berikutnya, Imad Mugniya menjadi target utama bagi intelijen Barat. Pada Februari 2008, Imad Mugniya tewas dalam serangan pembunuhan di Damaskus, Suriah, yang diduga dilakukan oleh agen rahasia Israel dengan kerjasama intelijen Amerika Serikat. Kematian Imad Mugniya dianggap sebagai pukulan besar terhadap kelompok teroris Hizbullah. Oke cuy, saya mau spill sedikit apa itu organisasi teroris Hizbullah. Hizbullah adalah sebuah organisasi teroris yang didirikan pada tahun 1980-an di Lebanon. Meskipun Hizbullah memiliki banyak pendukung di kalangan Syiah di Lebanon dan di beberapa negara lainnya, organisasi ini juga dianggap sebagai organisasi teroris oleh banyak negara di dunia, termasuk Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan Uni Eropa. Tujuan utama Hizbullah adalah melawan Israel dan mendirikan negara Islam di Lebanon. Organisasi ini menggunakan berbagai taktik teroris termasuk serangan bom bunuh diri, serangan roket, dan serangan terhadap pasukan Israel di Lebanon. Selain aktivitas militer, Hizbullah juga memiliki sayap politik yang berpartisipasi dalam pemerintahan Lebanon. Mereka memiliki wakil di parlemen Lebanon dan memainkan peran penting dalam politik di negara Lebanon, cuy. Hizbullah juga memiliki jaringan sosial dan pelayanan sosial yang luas di Lebanon, memberikan bantuan kepada pendukung mereka dalam bentuk pendidikan, perumahan, dan layanan kesehatan. Hizbullah telah terlibat dalam beberapa serangan teroris yang menargetkan warga sipil, baik di dalam maupun di luar negara Lebanon. Salah satu serangan terbesar yang dilakukan oleh Hizbullah adalah serangan bom truk pada tahun 1983 terhadap markas pasukan Amerika Serikat dan Prancis di Beirut, Lebanon, yang menewaskan ratusan orang. Waduh, bawa-bawa agama nih cuy. Organisasi ini juga dituduh terlibat dalam perdagangan narkoba dan pencucian uang untuk mendanai kegiatan militernya. Hizbullah juga memiliki hubungan erat dengan Iran yang dianggap sebagai pendukung utamanya. Pantesan banyak Syiahnya cuy. Hizbullah terus menjadi sumber konflik di Timur Tengah dan menjadi fokus perhatian dunia internasional dalam upaya untuk memerangi terorisme. Banyak negara dan organisasi internasional telah memasukkan Hizbullah dalam daftar organisasi teroris dan memberlakukan sanksi terhadap anggota dan pendukungnya. Nah itu cuy, sedikit tentang Hizbullah. Oke, kita kembali ke kasus pembajakan pesawat TWA-847. Meskipun para pelaku utama pembajakan TWA-847 telah dihadapkan pada hukum, keberadaan dan aktivitas kelompok teroris lainnya seperti Hizbullah masih menjadi ancaman serius bagi stabilitas dan keamanan di Timur Tengah dan secara internasional di dunia cuy lah. Kelompok ini terus terlibat dalam serangkaian serangan teror dan konflik di kawasan tersebut.
kasus pembajakan TWA 847 juga memicu perubahan signifikan dalam kebijakan keamanan penerbangan internasional. Insiden ini menyadarkan masyarakat internasional tentang pentingnya peningkatan langkah-langkah keamanan di bandara, pemeriksaan penumpang dan bagasi, serta pelatihan awak pesawat dalam menghadapi situasi darurat. Pembajakan pesawat TWA 847 adalah salah satu dari sekian banyak kasus pembajakan pesawat yang mengguncang dunia pada era tersebut, cuy. Insiden ini menjadi simbol keberanian dan ketahanan para sandera yang menghadapi bahaya dan ketidakpastian selama masa penahanan mereka. Kasus ini juga mengilustrasikan pentingnya kerjasama internasional dalam mengatasi terorisme dan perlunya terus berupaya memerangi ancaman tersebut di seluruh dunia. Nah itu cuy, kisah pembajakan pesawat TWA 847 yang diinisiasi atau terafiliasi dengan teroris yang bernama Hizbullah. Dan teroris ini masih eksis sampai saat ini cuy. Dan tidak ada agama yang mengajarkan untuk melakukan terorisme. Itu hanya oknum dan penyimpangan dalam beragama. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Goodbye and bye-bye.